kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu di dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu pada sore hari ini. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan sore ini Tuhan menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu, dan kami semua diberkati oleh pujian yang ada. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sebelum kami dengar firman-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dan boleh kami simpan di dalam hati kami, bahkan kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir pada sore hari ini, dan Kau izinkan kami untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk. Di nama Tuhan. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai sore hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan buka di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ayat ini pernah saya angkat 2 bulan yang lalu, berbicara tentang Allah kita, Allah yang luar biasa, dan tentang damai sejahtera. Dan sekarang saya akan berbicara, firman Allah akan berbicara sore hari ini hal pengharapan. Oleh sebab itu kita akan baca bersama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11. Satu, dua, tiga. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi saya tekankan, renungan sore hari ini berbicara tentang pengharapan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengharapan, ini bagi semua orang tentunya pasti mempunyai yang namanya pengharapan. Pengharapan secara manusia maupun pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan berbicara secara jasmani terlebih dahulu. Ketika kita mempunyai anak Bapak Ibu, tentunya mempunyai pengharapan. Anakku tak sekolahnya dhisik, ben pinter, solek wis pinter jadi orang, jadi wong sing sukses, jadi orang yang berguna, jadi orang yang taat. Ini menjadi satu pengharapan bagi kita sebagai orang tua, ayah dan ibu sekaligus nenek. Tetapi ukuran pengharapan kepada manusia ini tentunya belum tentu sejalan dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, apa yang kita harapkan, tak arep-arep anakku sok dadi wong sugih, tak arep-arep anakku sok dadi wong sukses, tak arep-arep anakku sok dadi wong berguna. Ini pasti satu pengharapan. Saya dulu punya pengharapan. Ketika anak-anak saya masih belajar, cita-cita saya anakku sok mbok dadi kaya anake wong-wong kae. Memangnya awalnya jadi apa ya? Menjadi wong-wong itu artinya orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berguna, orang-orang yang tanggung jawab. Dengan pengharapan yang besar, saya sekolahkan, walaupun bagaimana keadaannya kamu harus belajar, kamu harus sekolah, setidaknya kamu mencapai 4 tahun atau S1. Terlaksana Bapak Ibu. Mengapa? Saya punya pengharapan. Demikian juga kepada Bapak Ibu, ketika kita punya pengharapan dan pengharapan itu kita gantungkan kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan selalu turut campur tangan. Lewat apa?
lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita. Sehingga setiap orang yang berharap kepada Tuhan itu hidupnya tidak akan sia-sia, tetapi menjadi hidup yang berhasil. Mungkin bukan hanya saya pribadi yang mengalami, tentunya semua Bapak Ibu yang hadir sore hari ini memiliki pengalaman bersama Tuhan. Piye yo rasane wong berharap kepada Tuhan ini. Ketika saya baca ulang sampai 2 bulan yang lalu, ketika saya berbicara tentang damai sejahtera dan sekarang pengharapan, Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku hikmat untuk menyampaikan renungan di Simeon Hana. Sudah jauh-jauh hari Bapak Ibu, sampai saat ini saya tetap ngeredek Bapak Ibu untuk menyampaikan firman itu. Ketika saya belajar berdiri di depan, saya minta tuntunan kepada Roh Kudus. Dan Tuhan berbicara lewat hati dan pikiran saya. Tuhan katakan, belajarlah dengan pengharapan. Engkau berdiri di depan dengan berharap Tuhan yang berbicara lewat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara pengharapan dan pengharapan itu sudah terlaksana di dalam hidup kita. Secara rohani kita sudah berbicara, secara jasmani ketika kita berharap kepada manusia, orang-orang di luar sana banyak yang kecewa. Karena apa? Pengharapannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengharapannya itu sudah berasal dari apa yang kita inginkan selama ini. Mungkin keinginannya dulu, anakku tak sekolah nih sok dadi wong pinter. Anakku tak sekolah nih wis tak rewangi bekerja keras aku, tak nggih mbiayai anakku supaya anakku ini menjadi orang yang baik. Belum tentu Bapak Ibu, orang di luar sana banyak sekali. Ada beberapa teman saya katakan, aku minta resep yo, piye carane didik anake sampai iso selesai, iso bekerja, iso seperti ini. Saya katakan, kamu jangan mandang apanya ini, ukuran materinya. Yuk kita belajar memandang Tuhan. Ketika anak-anak ini pusaka loh. Saya katakan anak kita ini pusaka yang dititipkan kita. Pusakanya Tuhan yang dititipkan kita. Maka dari itu tidak heran ya, kalau cucunya jatuh, kita yang bingung itu tidak heran. Karena itu pusaka Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu punya anak dolan ya, waktunya pulang di luar, wis kliwat batas, ndak pulang-pulang, piye angen-angene. Takut, gemetar, kok kejadian apa-apa, pasti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau satu hal kita ingat, mempunyai pengharapan kepada Tuhan, ya, pengharapan ini tidak akan sia-sia. Mengapa? Karena Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi. Mengapa hidup kita ini selalu penuh harapan? Nyapa to awake dhewe ku urip kok selalu berharap? Kok ndak mandiri ya mungkin, kok ndak dewe-dewe, karena hidup ini berkelompok Bapak Ibu. Apalagi hidup kita ini di bawah naungan Tuhan. Selalu ada harapan, hidup ini tergantung kepada Tuhan. Saya tertarik dengan perkataan salah satu tokoh hamba Tuhan berkata, hamba Tuhan ini Bapak Ibu sudah sakit-sakitan, usianya 60, pelayanannya ada di Malang, daerah rumahnya Mbak Puri mana lupa aku, Pakai Saji bener, tetangganya Mbak Purin. Suami istri pelayanannya di Pakai Saji, dan suami istri ini sakit-sakitan tak ada henti-hentinya. Dia bersaksi sewaktu ada acara diaspora di Surowadeng. Diaspora ini alumni hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak beribadah di Sumberjodo Surowadeng. Dia katakan, apa maunya Tuhan? Selama ini istrinya sakit, miring aja diiring nih Bapak Ibu. Begitu pula suaminya, kakinya ini menjadi kendala untuk jalan. Jadi untuk naik tangga seperti ini harus dituntun 2 orang. Ini dia memiliki satu harapan kepada Tuhan. Ben aku usia tua seperti ini Tuhan, aku tetap semangat untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik. Apa maunya Tuhan? Aku mau berjalan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar yuk. Apa yang menjadi maunya Tuhan, kita mau belajar melakukan. Amin.
Sekarang kita akan belajar mengapa hidup kita ini selalu penuh dengan harapan. Ada 3 poin. Poin yang pertama, mari kita akan buka Mazmur 37 ayat yang ke-24. Mengapa hidup kita ini selalu penuh dengan harapan? Mazmur pasal 37 ayat yang ke-24. Sudah Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hal yang pertama, mengapa hidup kita ini selalu penuh harapan? Artinya dari apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, artinya hidup kita selalu berkelimpahan. Berbicara berkelimpahan, sekali lagi ukuran kita bukan materi, hidup berkelimpahan dalam arti sampai saat ini kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, ini hidup berkelimpahan, amin. Dengan tubuh yang sehat, kalau kita melihat orang-orang di sana yang terbaring di rumah sakit, kita boleh beribadah karena hidup kita penuh dengan kelimpahan. Kita boleh ada di sini, hidup kita penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat, kesehatan, kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya baca ulang, apa ya artinya untuk menyampaikan hal ini? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menopang tangannya bukan manusia, bukan orang-orang besar, tetapi yang menopang tangan kita adalah Tuhan sendiri. Sehingga jatuh kita tidak sampai tergeletak, artinya apa? Artinya kita boleh diangkat kembali, diberi semangat baru, diberi kekuatan baru, diberi kesehatan baru. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua, mengapa hidup kita ini selalu penuh harapan? Kalau yang pertama dikatakan hidup berkelimpahan, Galati 1 ayat 10. Hal yang kedua, Galatia 1 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Coba saya tunggu. Mari Ibu Imam, enggak apa-apa, enggak usah kesusut, kita tunggu. Galatia 1 ayat 10 kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hal yang kedua, memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini keuntungan kita, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang hidupnya selalu berharap kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan tidak akan sia-sia, tetapi kita akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Yang kedua, hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menjalani hidup rasanya sukar sekali. Pekerjaan sepi, mungkin bisa berkata seperti itu. Anak-anak seperti ini, ketika kita diperhadapkan hal-hal yang sulit Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali kepada firman Allah, hal pengharapan ini. Coba Yeremia ini saya percaya kok sudah hafal semua. Tetapi apakah dengan hafalnya itu kita sudah bisa merenungkan apa dari kata-kata mulai damai sejahtera dan pengharapan dan sebagainya, kita renungkan. Tuhan, aku mau belajar. Aku mau belajar hidup ini berpengharapan kepadamu. Hati kita selalu berkata kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup tidak memiliki pengharapan Bapak Ibu, hidup ini tidak ada semangat lagi. Aras-arasan megawe, omah membersih bene, anakku neng kono-kono sak urusanmu. Mengapa? Karena hidupnya tidak ada pengharapan.
Tetapi kalau kita memiliki pengharapan, hidup kita ini selalu diperbaharui. Semangat baru, semangat baru, semangat baru. Kita ingat ketika kita dititipi pusakanya Tuhan dititipkan kepada kita, pengen api-api, mbok nuwak kalau aktif pokoknya apa namanya anak cucu, tetap kita sayang. Betul Bapak Ibu ya. Mau minta jajan, pas ra duwe duit, ini saya Bapak Ibu dulu. Pas ra duwe duit mau minta sing larang-larang, yo tetap tak carine pinjaman Bapak Ibu kalau di lain tempat pas tidak ada uang. Mengapa? Saya rasa cinta kepada anak saya waktu anak-anak saya kecil. Kalau ngumpulnya layangan, kalau saya kaum wanita dulu itu datangnya terlambat, pulangnya cepet-cepet Bapak Ibu. Karena apa? Anak saya yang laki itu saya titip les, kalian saya titip dan saya katakan sebelum jam 5 kamu jangan pulang. Tak titip nenek guru les, nanti kalau saya terlambat jemput, anak ini sudah dolan Bapak Ibu. Waktu itu kan musim-musimnya warnet, aku mesti nyari kemana-mana. Jadi saya cepat-cepat pulang dengan bersepeda. Saya merasa tanggung jawab Bapak Ibu. Mengapa? Saya ingat ini adalah pusakanya Tuhan yang dititipkan aku sebagai orang tua. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mempunyai pengharapan yang besar, pengharapan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah sekali. Di antaranya hidup yang berkelimpahan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa hidup kita ini selalu penuh harapan? Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang 1 atau pertama. Perikopnya tentang berkat. Kita akan baca dengan semangat Bapak Ibu ya. Ulangan 28 ayat 1. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Hal yang ketiga dikatakan, dengar firman Tuhan Allah dengan melakukan dengan setia. Dengar firman Allah dan melakukan dengan setia. Ini hasilnya orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Menghasilkan sesuatu, tadi saya katakan yang indah sekali. Dan orang lain belum tentu bisa mengalami seperti itu. Mungkin dia tidak tahu hidup berkelimpahan ukurannya materi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, hidup berkelimpahan ini hidup yang luar biasa. Kita dapat menjalaninya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan kita bisa mendengar firman Allah dan dapat melakukan dengan setia. Kata setia di sini Bapak Ibu, bukan setia yang dikerjakan oleh orang-orang di luar sana. Kata setia di sini melakukan dengan tekun, dengan kesabaran. Sudah dibahas bukan hal ketekunan setiap hari beberapa bulan yang lalu di hari Minggu. Kata tekun ini menyangkut kata sabar. Sabar menanti, sabar melakukan segala sesuatu, sabar menghadapi persoalan, sabar menghadapi anak cucu. Mengapa? Kita dengar firman Allah dan melakukan dengan setia. Ini perintah Allah. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, saya sekali lagi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kata mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi artinya anak-anak Tuhan selalu diberi kemenangan. Amin. Kemenangan kita
kita datang di sini satu kemenangan Bapak Ibu. Orang lain sibuk bekerja, orang lain repot karpe dewe, tetapi kita dapat memberikan waktu. Saya katakan sekali lagi ketika saya berbicara tentang waktu yang kita berikan kepada Tuhan ini bukan waktu yang biasa saja, tetapi waktu yang luar biasa. Mengapa? Karena waktu kita, waktu yang dihargai oleh Tuhan. Nah demikian juga ketika kita mau mendengar firman Allah dan melakukannya dengan setia. Kesetiaan inilah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kedatangan kita sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Amin. Renungan tidak kami bawa lebih jauh lagi. Mari kita akan berdoa dan kita akan angkat satu pujian, Ajarku Mengerti.